dan lantas mereka dibuat terdiam dengan jawaban seniornya yang begini. Aku sendirian, aku nggak sama siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini aku akan membahas tempat terangker yang ada di Kota Malang bagian 2. Jadi buat kalian yang belum nonton bagian 1, silakan nonton dulu. Di sini akan muncul nanti. Dan bagi kalian yang sudah nonton, langsung saja stay tune di video ini. Langsung saja, tanpa banyak basa-basi, ke videonya. Yang pertama ada SMA Tugu Malang. Jadi SMA Tugu Malang ini dibangun pada tahun 1931 di kawasan Balai Kota Malang. Kisah mistis yang ada di sekolah ini berawal dari adanya lantai yang berdarah, dari yang warnanya merah sampai dengan kecoklatan. Mengapa orang percaya bahwa itu adalah bercak darah? Karena bercak darah tersebut lokasinya tidak beraturan, sehingga banyak orang percaya bahwa itu adalah bekas darah. Walaupun ubin ini sering diganti berkali-kali, namun bercak darah tersebut akan tetap muncul. Dan orang yang ingin mengganti akan mengalami kesurupan dan juga jatuh sakit. Jika kalian pergi ke SMA Tugu ini, kalian akan menemukan bercak darah tersebut di lorong-lorong sekolah ini. Jadi gimana? Buat kalian yang ayam. Cerita mistis yang kedua adalah penampakan tentara Jepang tanpa kepala. Dari kompleks aula Tugu, dari kompleks SMA Tugu yang paling angker adalah aula yang dijadikan aula bersama SMA 1, 3, dan juga 4. Aula ini juga memiliki bercak darah yang namun kini sudah diganti dengan papan kayu dan didasari oleh pasir. Jadi fungsinya pasir ini untuk menghindari bercak darah itu muncul. Katanya sih, dulu nih kawasan Tugu pernah mengalami kebakaran hebat, dan salah satu tempat yang selamat adalah di aula ini guys. Dan katanya di aula ini sering terlihat penampakan tentara Jepang tanpa kepala yang berbaris di aula ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah memang benar-benar terjadi penampakan tentara tanpa kepala di SMA Tugu Malang ini? Bisa banget komen di bawah. Cerita yang ketiga adalah terowongan maut di SMA Tugu Malang. Konon, di zaman perjuangan pernah dibangun sebuah lorong atau terowongan. Terowongan ini benar-benar ada dan beberapa anak sudah mengetahuinya. Jadi ada kejadian 2 siswa yang nekat masuk, dan satu siswa ini merangkak sampai ke tengah. Akhirnya kembali dengan sebuah teriakan histeris atau trauma. Dan yang satunya dikabarkan hilang dan ditemukan setelah 2 minggu. Apakah cerita ini benar? Cerita yang selanjutnya adalah tentang hantu balas dendam. Kisah ini dialami oleh sekelompok siswa yang mengikuti kegiatan pecinta alam di SMA 1. Saat itu mereka memutuskan untuk menginap di base camp pecinta alam, jadi kayak di markasnya, untuk merayakan sebuah kelulusan. Karena mereka mabuk, akhirnya mereka nekat membakar bangku-bangku yang ada di kelas IPA saat itu. Selama seminggu, sekitar 7-8 anak mengalami kecelakaan yang parah dan juga patah kaki. Orang percaya bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ulah mereka yang tadi, sehingga penunggu di SMA 1 ini tidak terima dan berbalas dendam. Apakah menurut kalian ini asli? Bisa banget komen di bawah. Cerita yang selanjutnya adalah Diklat Horor Paskibra. Sebagai calon Paskibra, sudah wajib untuk mengikuti kegiatan di organisasi tersebut kan. Jadi ada salah satu agenda Diklat yang pada saat itu mengelilingi sekolah dengan membawa 1 lilin dan juga 3 batang korek api. Mei mengakui sebelum dia naik ke lantai 2, dia mendengar suara teriakan perempuan yang menyayat
dan penuh rasa takut. Pada saat itu juga, senior pun langsung bergegas ke lantai 2. Dan anehnya, di situ tidak ada seorang pun di lantai tersebut. Nah, siapakah yang berteriak? Apakah seniornya sendiri? Atau memang benar-benar hantu? Kita nggak tahu ya. Semoga saja itu hantu. Bercanda. Cerita yang selanjutnya adalah pocong di lantai 2 SMA 1. Aku nyebutnya aja merinding. Pocong. Kejadian ini dialami oleh Cecep yang pada saat itu adalah mantan ketua OSIS SMA 1. Dia mengaku pernah melihat penampakan pocong di lantai 2 dan pada saat itu kayak berguling-guling gitu, tiba-tiba berdiri 180 derajat. 180 derajat segini kan? Itu segini. Gak bisa bayangin. Cecep yakin bahwa itu bukan salah satu senior pada saat itu. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang benar-benar pocong atau cuma guling? Yang selanjutnya adalah ruang PMR SMA 3. Jadi kejadian itu dialami oleh Dwi, salah satu alumni SMA 3 yang dia memang sering aktif di kegiatan PMR sampai larut malam. Kejadian itu, Dwi dan teman-temannya melihat sang senior yang galak dan anti cewek sedang duduk santai di depan ruang PMR. Ketika Dwi melihat senior tersebut masuk ke aula beberapa waktu kemudian, Dwi dan teman-temannya tersebut melihat sang senior sedang duduk dengan seorang perempuan. Mereka tuh nyamperin langsung ke seniornya kan dan bilang gini, "Ayo abang, sama siapa tadi?" gitu. Dan lantas mereka dibuat terdiam dengan jawaban seniornya yang kayak gini, "Aku sendirian, aku gak sama siapapun." Mereka kaget dong. Lantas siapa yang duduk berdua dengan senior tadi? Cerita yang ke-8 tentang hantu ruang ibadah. Dan kejadian ini berawal dari salah satu siswa yang sholat sendirian pada saat itu. Dan dia dikagetkan dengan sosok yang duduk di depan dia. Dan siswa tersebut mengakui bahwa saat itu pintu musola tidak ada yang dibuka sama sekali. Lantas siapa yang sedang duduk di depan dia? Cerita yang selanjutnya adalah penampakan wajah meleleh. Menjalani ekstrakurikuler sampai larut malam adalah hal yang biasa dilakukan di sekolah. Nah, di sini ada suatu kejadian di mana seorang siswa pada saat itu mengikuti rapat PMR di SMA 1 Malang. Merasa ngantuk, dia memejamkan mata dan mengedipkan mata. Setelah dibuka, dia melihat wajah anggota lainnya itu meleleh. Jadi gimana menurut kalian? Apakah memang benar-benar wajahnya meleleh? Tapi secara logika tidak mungkin memang benar-benar terjadi. Atau itu diakibatkan karena dia mengantuk dan berhalusinasi. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Selanjutnya adalah cerita terakhir dari kisah mistis yang berkembang di SMA Tugu, yaitu ketua OSIS dan hantu tak berkepala. Kejadian ini dialami oleh Risa sebagai mantan OSIS SMA 1 dulu. Dan setelah dia selesai berlatih paskibra, dia berniat mengambil bendera di ruang OSIS. Asal kalian tahu, pada saat dia mengambil tasnya nih, kayak gini, dia mau ngambil tasnya, tiba-tiba di sebelah tasnya sudah ada kepala dan langsung melihat dia. Kayak gini. Tuh, aku gak bisa bayangin. Oke, jadi itu kisah mistis yang berkembang di SMA Tugu Malang. Selanjutnya kita akan bahas tempat yang kedua. Yang kedua ada Museum Brawijaya.
Buat kita warga Malang sudah tak asing lagi dengan bangunannya satu ini kan. Ternyata di sini menyimpan kisah mistis atau kisah bersejarah namun sangat disayangkan, dan ada salah satu tempat di mana diyakini sebagai tempat angker. Di manakah itu? Jadi kisah ini berawal dari istilah gerbong maut. Jadi gerbong ini dulunya dipakai Belanda untuk mengangkut 100 orang pejuang Indonesia dari penjara Bondowoso ke penjara Pugutan Surabaya pada tanggal 23 November tahun 1947. Di mana keberangkatan kereta dari stasiun Bondowoso ke stasiun Wonokromo Surabaya memakan waktu 16 jam. Dan di perjalanan itu yang mengantarkan tawanan Indonesia kepada maut. Dan sebenarnya gerbong ini ada 3 guys, tapi yang ada di Museum Brawijaya ini yang berserikan GR10152 yang paling banyak memakan korban. Hal ini karena 2 gerbong sebelumnya selain yang di Museum Brawijaya ini itu terdapat lubang atau ventilasi udara, sedangkan yang di Museum Brawijaya ini tidak ada sama sekali ventilasi atau lubang-lubang untuk udara yang masuk, sehingga orang yang dibawa dari penjara tadi merasakan gak bisa bernapas gitu loh, dan akhirnya meninggal dunia. Di gerbong ini yang ada di Museum Brawijaya sudah dijelaskan bahwa 46 orang meninggal, 11 orang yang sakit parah, 31 orang yang sakit ringan, dan yang sehat hanya 12 orang. Dan ada kejadian di mana penjaga Museum Brawijaya ini mendengar teriakan-teriakan dari gerbong tersebut, mulai dari suara tangisan dan kesakitan. Apakah kalian percaya? Bisa banget komen di bawah. Oke, itu tadi 2 tempat yang bersejarah di Kota Malang namun banyak menyimpan misteri. Jadi, gimana menurut kalian? Mana yang paling seram? Bisa banget komen di bawah. Dan sekian dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye.